Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tahun 2022. Kami kelompok 1 melakukan tugas secara bersama-sama, saling berkolaborasi agar mendapatkan hasil yang optimal. Adapun untuk anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Kang Robi Abdillah, Ainul Ucu Lestari, Teh Siti Saodah. Kemudian ada Dede Wiwin Rahmadini, Safitri Oktavia, dan saya sendiri Saufa Mulyani. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan terkait problematika penerapan UBD dalam pendidikan formal di Indonesia, khususnya terkait dengan stakeholder. Untuk materi yang pertama terkait dengan stakeholder dalam dunia pendidikan akan dijelaskan oleh saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan stakeholder dalam dunia pendidikan. Di sini ada penjelasan bahwa stakeholder dalam pendidikan adalah orang atau lembaga maupun badan pemerintahan maupun swasta yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Nah, berkepentingannya ini baik meliputi penentuan kebijakan atau pemutusan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pendidikan maupun pemberian support terhadap keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Nah, pemberian support ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu dalam skala nasional maupun dalam skala satuan pendidikan. Nah, tentunya dalam penentuan kebijakan maupun pemberian support dalam dunia pendidikan ini, stakeholder yang berperan tentunya harus memiliki sinergi dalam pembentukan kerjasama yang baik. Adapun untuk pemetaan selanjutnya terkait dengan stakeholder itu apa saja, kemudian problematika dan juga solusi atas problematika yang dihadapi stakeholder dalam penerapan kurikulum desain UBD ini akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya materi terkait dengan pemetaan stakeholder akan dijelaskan oleh rekan saya Ainul Ucu Lestari. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pemetaan stakeholder. Lembaga pendidikan tentunya memiliki berbagai macam stakeholder. Adapun pemetaan atau pembagiannya terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada stakeholder primer, yang kedua ada stakeholder sekunder, dan yang terakhir ada stakeholder tersier. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang stakeholder primer, bisa juga disebut sebagai stakeholder utama. Nah, di sini orang yang langsung membuat kebijakan, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita itu yang membuat kebijakan tentunya selalu dari bagian pemerintah atau juga bisa dari dinas pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada stakeholder sekunder atau sebagai pendukung. Nah, di sini yang menjalankan peraturan dari stakeholder primer yang tadi. Nah, tentunya kalau dalam dunia pendidikan di dalamnya itu pasti terdapat ada kepala sekolah, ada pendidik atau tenaga kependidikan, ada juga siswa, ada staf administrasi, dan atau ada yayasan serta komite sekolah. Nah, yang terakhir yaitu stakeholder tersier, yaitu masyarakat mitra penyedia lapangan pekerjaan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kang Robi. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya mengenai peran stakeholder dalam pendidikan secara umum.
Kita bahas mengenai peranan Kementerian Pendidikan terlebih dahulu. Yang pertama, peranan pihak Kementerian Pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak sekolah usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, perannya adalah pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, ada peran dari Dinas Pendidikan. Yang pertama adalah memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan. Yang kedua, perannya adalah menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Lalu ada peran dari komite sekolah. Yang pertama itu adalah memberikan pertimbangan, dukungan, dan kontrol dalam terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang terakhir ada peran dari masyarakat, yaitu berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi secara sadar dalam program pengembangan kurikulum pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan UBD dalam kurikulum di Indonesia. UBD sendiri di Indonesia diadopsi dalam bentuk IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka. Alur dalam UBD atau yang kita ketahui dengan backward design terdapat 3 tahapan. Seperti yang kita ketahui, tahapan yang pertama itu identifikasi hasil yang kita inginkan atau tujuan. Nah, kemudian yang kedua, dari tujuan tersebut kita harus menentukan bukti-bukti atau mempersiapkan bukti-bukti atau asesmen yang membuktikan bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Baru tahap yang ketiga, kita merancang kegiatan apa yang sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. UBD sendiri dalam penerapan di Indonesia, tujuan akhirnya terdapat dalam profil pelajar Pancasila secara umumnya. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, di sini terdapat tujuan pembelajaran atau TP, sehingga kita merumuskan TP dan ATP menggunakan capaian pembelajaran yang kita inginkan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, atau kita ketahui dalam kurikulum merdeka itu fase-fase ya. Kemudian dari ATP dan CP tersebut kita merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di dalam kelas, karena karakter dan kebutuhan peserta didik setiap anak itu berbeda dan setiap kelas itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga di sini guru perlu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya untuk materi problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dede Wiwin. Selanjutnya yaitu problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia. Ada 4 stakeholder yang kita bahas secara umum di sini. Yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan. Problematika yang dialami oleh Kementerian Pendidikan yang pertama yaitu sekolah masih kaku dengan kultur lama sehingga perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa sekolah yang masih mempertahankan kurikulum lama yaitu kurikulum 2013 sehingga butuh motivasi untuk sekolah-sekolah tersebut untuk mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu implementasi kurikulum merdeka masih terbatas sehingga perlu waktu untuk mengimplementasikan secara merata. Seperti yang kita ketahui, Menteri kita Pak Nadiem Makarim mencanangkan bahwa pada tahun 2024 seluruh sekolah di Indonesia akan menggunakan kurikulum merdeka secara 100%. Jadi waktu yang digunakan dari 2020 sampai 2023 adalah proses untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu terbatasnya kemampuan guru, terutama guru senior dalam mengakses platform Merdeka Mengajar, sehingga perlu sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut.
Yang keempat yaitu pemahaman mengenai kurikulum merdeka yang masih kurang, sehingga perlu sosialisasi dan pemahaman tambahan mengenai sumber informasi platform tersebut. Yang kedua, Dinas Pendidikan. Adapun problematika yang dialami oleh Dinas Pendidikan yang pertama yaitu sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran masih kurang, sehingga Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua, tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dengan implementasi kurikulum merdeka, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidik yang mumpuni mengenai kurikulum merdeka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Siti Saodah. Problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia yang selanjutnya datang dari komite sekolah. Tidak semua komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Bahkan banyak dari komite sekolah berlatar belakang bukan dari dunia pendidikan, sehingga memerlukan waktu untuk mempelajari mengenai penerapan UBD dalam kurikulum. Selain itu, komite sekolah juga pada umumnya memiliki tugas lain di luar tugasnya sebagai komite, sehingga keterbatasan waktu menjadi problematika dalam mempelajari dan memahami tentang penerapan UBD pada kurikulum. Problematika lain datang dari masyarakat, di mana masyarakat belum semuanya ikut dalam program pembelajaran. Oleh sebab itu, perlu adanya keterlibatan secara aktif dari masyarakat dalam program pembelajaran tersebut. Kemudian, perspektif yang berbeda-beda dari masyarakat mengenai implementasi UBD juga menjadi salah satu problematika dalam penerapan UBD pada kurikulum, sehingga perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terhadap implementasi dari UBD tersebut. Adanya persoalan atau problematika tersebut menjadi penghambat dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia. Perlu adanya waktu serta tahapan demi tahapan untuk mengimplementasikan UBD pada kurikulum di Indonesia secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 terkait dengan problematika dan solusi yang dihadapi oleh stakeholder dalam dunia pendidikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua selaku calon guru profesional.